Datang di channel Cahani Nalar ya. Kita kali ini mau ngomongin satu hal yang menarik lagi ya, soal kepala babi. Ini kepala babi lagi rame nih ya. Kemarin gara-gara Tempo dikirimin kepala babi, lalu kemudian mau dimasak katanya, dan kemudian si jubir juga minta itu dimasak dan bilang nggak ada apa-apa ya. Cuma menarik yang mau kita bahas itu adalah kenapa kok dikirimi kepala babi nih Tempo, ya kan? Dan sebetulnya apa sih yang ingin dikatakan dari kepala babi itu? Kita coba mulai dari makna kepala babi, ini menurut pemahaman saya ya. Jadi memang secara bahasa, bahasa ini adalah bagian dari kebudayaan, dari proses budaya lah mungkin ya. Jadi kenapa kok kepala babi, ada makna apa sebetulnya kan gitu kan. Sama seperti kita mungkin melihat, ada hewan-hewan tertentu yang kita pakai untuk mengumpat misalnya, seperti anjing misalnya kan. Jadi babi ini sebetulnya juga bagian dari hewan yang kita pakai untuk mengumpat ya. Misalnya bilang, "Babi lo," gitu-gitu ya. Itu bagian dari mengumpat ya. Pilihan hewan mengapa kok babi itu juga pilihan yang sifatnya mana suka sebetulnya, arbitrer secara bahasa. Jadi ya sama seperti kita memilih kancil misalnya untuk menunjukkan sesuatu yang cerdik gitu. Apakah kancil betul-betul cerdik? Enggak juga sebetulnya. Kenapa kok yang buruk-buruk diidentikan atau dikatakan dengan, kata anjing misalnya, apakah anjing seburuk itu? Enggak juga, bahkan anjing itu sangat setia, dia dia membantu, dia ada anjing pelacak yang sangat berguna kan. Tapi itu sebuah asosiasi bahasa yang sudah, terjadi, dengan proses mana suka. Sama dengan babi juga ya. Jadi dengan kepala babi itu sebetulnya si pengirim tuh ingin mengatakan tuh sama Tempo tuh, dia ingin mengatakan, "Babi loh," gitu, ingin mengatakan begitu. Lalu kenapa kepala? Ya dia ingin membuat teror, jadi terornya itu di kepalanya itu, bahwa ya macam-macam sikat loh gitu kan, macam-macam hajar loh gitu loh. Jadi kepala babi itu simbol, ya simbol makian ya, dan simbol teror kemarin, itu yang saya pahami. Nah, kenapa kok Tempo dikirim itu? Ya kita tahulah ya, Tempo ini dari dulu memang media yang sangat kritis. Di era Orde Baru juga pernah ditutup juga karena sikap kritisnya. Investigasi-investigasi Tempo ini kan bikin banyak orang panas ya, banyak orang, apa ya, kebakaran jenggot gitu kan ya. Memang Tempo ini satu media menurut saya, media nasional yang masih mempertahankan, sikap independensinya yang sangat kuat ya. Di tengah berbagai media-media yang sudah mulai berkolaborasi, malah mungkin dekat menjadi humas penguasa ya, humas pejabat di daerah, humas pejabat di pusat, mungkin sebagian media sudah banyak ke sana ya. Tapi Tempo tidak, Tempo tetap menjaga bahasanya itu garis api ya, antara redaksi dengan bagian bisnisnya. Karena kita harus akui juga media itu juga, bisnis, perusahaan bisnis ya, bisnis media gitu kan. Tapi di satu sisi, peran kemediaan itu peran yang sifatnya independen, ya kan. Makanya wartawan itu kalau kita baca pasal pertama dari, kode etik itu harus bersikap independen kan, independen terhadap siapapun, bahkan harus independen terhadap kepentingan bisnis itu sendiri gitu. Nah, redaksi Tempo itu menurut saya menerapkan itu dalam konteks kemarin itu ya. Jadi ya bahkan kemarin itu siapa, Wapimretnya Mas Bagja Hidayat itu saya sempat menghubungi beliau ya. Dia sangat baik sekali, sangat enak diajak ngobrol ya. Memang Tempo itu menjaga garis api yang sangat tegas tuh. Jadi apa yang dilakukan oleh bagian bisnis, bagian marketingnya, bagian eventnya, redaksinya nggak mau tahu gitu kan, nggak mau tahu. Bahkan menurut Mas Bagja itu pernah suatu ketika sebagian event ini mendapat iklan kira-kira dari BUMN ya. Lalu pada waktu yang sama redaksi mengirimkan suatu hasil investigasi terhadap, BUMN gitu kan. Yang itu membuat panas tentu saja gitu kan. Nah, itu artinya bahwa ya media memang boleh berbisnis, tapi penempatannya memang harus jelas. Makanya ada istilah advertorial. Kalau kita bikin media online itu nanti ada satu, rubrik khusus yang memang itu advertorial. Jadi itu nggak boleh dicampur gitu kan. Nah itu media. Nah Tempo itu sudah menerapkan begitu teman-teman. Makanya berita-beritanya tajam, investigasi-investigasinya, kalau boleh saya bilang ya banyak yang akurat ya. Ya kita lihatlah misalnya bocor alus itu bagaimana dia membocorkan betul itu, skenario-skenario politik busuk ya, penguasa yang kemudian terbongkar ya, bagaimana misal menjelang, peresmian proses, paripurna, undang-undang BUMN ya, yang kemudian melahirkan Danantara itu misalnya, dan banyak hal lah ya. Itu
prosesnya itu kan terbuka semua itu ya oleh siapa orang kuat di balik itu. Ada nama Adidas segala macam itu kan ya. Itu kan luar biasa investigasi itu yang dilakukan oleh Tempo gitu kan. Nah, itu yang kemudian membuat banyak orang, ya mungkin bukan banyak orang ya, segelintir orang yang merasa kena dari hasil bocor halus itu, ya merasa tersinggung ya. Ya kita nggak mungkin lah ya secara akal sehat nggak mungkin orang di Jawa Timur, orang nggak punya masalah tiba-tiba mau ngirim kepala babi gitu ke Tempo kan nggak mungkin. Ya pasti orang-orang terkait yang merasa tersinggung, yang merasa apa sih dirugikan secara kekuasaan, secara politik karena dia mungkin bermain kurang kurang sehat secara politik, lalu dia dirugikan maka dia kirimlah itu gitu loh. Nah itu menurut saya. Tetapi ini sayangnya respon jubir kemarin itu memang kurang baik lah ya. Dia seolah-olah rasain loh, seolah-olah ingin bilang begitu sama Tempo itu. Di masa aja tuh, nggak ada apa-apa tuh. Itu respon yang sama sekali tidak menunjukkan dia sebagai seorang jubir yang mestinya mengayomi publik. Apalagi kita tahu ya teman-teman wartawan itu profesi yang sebetulnya masih rawan di Indonesia ya. Walaupun kita sudah mendapat perlindungan secara undang-undang ya, undang-undang yang dikeluarkan pada eranya Habibie pada waktu itu 40 tahun 1999 misalnya. Tetapi praktik di lapangan wartawan itu sama sekali tidak mendapat perlindungan teman-teman ya. Ya kemarin kita tahu lah yang di mana di Medan yang dibakar bersama keluarganya. Belum lagi misalnya itu bukan hanya di Indonesia ya. Kalau kita lihat media-media di luar negeri, ya, wartawan pun juga sering kali menjadi korban. Kita kenal lah nama Jamal Khashoggi misalnya yang dari mana Arab Saudi yang kemudian hilang bekasnya nggak ketemu sampai sekarang. Ketika perang di Palestina kemarin ada berapa ratus wartawan yang kemudian juga hilang tewas gitu. Ya kita kalau kita mau cari sampai ke daerah ya aduh ada berapa banyak wartawan juga yang jadi korban sebenarnya. Artinya perlindungan terhadap wartawan masih rendah. Nah, dalam kondisi seperti ini sebetulnya ini ngeri-ngeri sedap juga ini bagi teman-teman wartawan dari Tempo ya. Karena dia ya semoga tidak menjadi incaran karena kita tahu beberapa orang di negara ini yang punya sikap kritis terhadap rezim, ya kita tahu Munir, kita tahu Marsina, kita tahu Wiji Tukul dan berbagai nama-nama yang kemudian pernah punya sikap kritis pada masa lalu ya mereka hilang semua. Termasuk mungkin Budiman juga pernah diculik tuh walaupun kemudian hari ini merapat kepada ya sang jenderal gitu kan ya. Itu pernah diculik juga teman-teman ya. Andi Arief itu yang kemudian juga menjadi pendukung sang jenderal itu juga pernah diculik juga walaupun dia kemudian dilepas di tahun 1998 ya. Desmond Mahesa yang banyak sekali Haryanto Taslan itu orang-orang pernah diculik tapi dilepas tidak dihilangkan gitu. Nah ini menurut saya perlindungan terhadap wartawan ini saya tidak tahu Dewan Pers ini apa yang harus dilakukan oleh Dewan Pers sebetulnya ya. Kasihan juga nih wartawan-wartawan karena ini suatu pelajaran ya kiriman kepala babi ini bagaimana itu juga terjadi di daerah-daerah ya. Media-media lokal yang mungkin lebih rentan lagi terhadap wartawan-wartawannya. Perlindungannya mungkin lebih rentan lagi, lebih tersembunyi lagi gitu. Nah, ini mungkin yang perlu juga dipertimbangkan oleh Dewan Pers gitu loh. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin mengatakan bahwa media itu adalah satu wahana yang harus ada dalam negara yang demokrasi gitu kan. Negara demokratis mensyaratkan adanya media. Kenapa? Karena media ini yang akan berbicara apa adanya. Media ini yang akan menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Risalah apa yang sebetulnya sedang dipersiapkan oleh sekelompok orang jahat untuk kepentingannya sendiri itu kemudian diungkap oleh media. Jadi media itu sebetulnya tidak bikin-bikin ya. Hukum besi di dalam dunia jurnalistik itu adalah fakta. Jadi maka media itu harus berbasis pada fakta, bukan berbasis pada asumsi. Itu yang saya tahu gitu loh kan. Bahwa kemudian ada wartawan yang bikin berita nggak benar, media kemudian tidak benar, ya jangan salah teman-teman. Media itu ada 3 model. Ini kalau kita mengacu kepada kajiannya Dewan Pers ya. Ada media abal-abal, ada media partisan, ada media profesional. Media abal-abal ini apa? Dia ada websitenya. Tapi ketika dicari redaksinya, dia nggak ada redaksinya. Nggak ketemu tuh siapa aja pimretnya, siapa redpelnya, siapa korlipnya, siapa wartawannya nggak ada. Di mana kantornya juga nggak ada. Makanya isinya hoax semua itu. Nggak bisa dipertanggungjawabkan. Itu media abal-abal. Benar itu banyak sekali jumlahnya nggak terhitung gitu. Makanya hati-hati dengan media yang abal-abal. Kemudian yang kedua ada media partisan. Media partisan ini ada kantornya, wartawannya ada, redaksinya ada,
tetapi dia dibentuk untuk kepentingan tertentu. Misalnya dia muncul hanya pada saat pilpres, misalnya. Dia muncul, media beritain salah satu calon terus, atau di pilkada, kalau di daerah pilkada misalnya, beritain salah satu calon terus menerus gitu kan. Tapi begitu pilpres atau pilkada selesai, ya selesai juga nih media. Ini media partisan teman-teman, hati-hati juga dengan media seperti ini. Baru yang ketiga itu namanya media profesional. Nah, media profesional ini banyak syaratnya, tidak mudah. Salah satunya harus dapat sertifikasi Dewan Pers misalnya. Itu secara legalnya lah ya. Tapi terlebih dari itu ya tentu kualitas tulisannya, kualitas jurnalistiknya, bagaimana cover boot site-nya, bagaimana keberimbangan beritanya, bagaimana sumber-sumber yang dia pakai kredibel atau tidak, itu bisa dilihat dari situ. Nah, selain kemudian ada wartawannya, ada redaksinya, bahkan mungkin kalau mau detail lagi, wartawan itu juga harus ada uji kompetensinya ya, uji kompetensi wartawan. Jadi sebetulnya nggak mudah juga tuh teman-teman mau jadi wartawan. Itu berlevel tuh, dari muda, madya, kemudian utama. Sebetulnya kalau mau diikuti semua itu nggak bisa sembarangan jadi wartawan itu wartawan profesional dan media profesional. Saya kira teman-teman di Tempo sudah melalui itu semua. Jadi mereka tuh orang-orang profesional, orang-orang sudah teruji. Jadi begitu kira-kira. Jadi, nah kalau kemudian ada yang menyudutkan Tempo, wah enggak juga, ya kan. Toh Tempo juga konfirmasinya ada segala macam itu. Jadi itu menurut saya teman-teman. Jadi memang di tengah ya kalau kita baca Manufacturing Consent bukunya Noam Chomsky itu sebetulnya sekarang ini lagi ada persoalan bagi media karena media-media itu sudah dikuasai oleh konglomerat-konglomerat, dikuasai oleh penguasa-penguasa. Kita tahulah ya eh, RCTI, Global TV, Sindo News itu siapa yang punya ya kan, Metro TV News, Metro TV, TV One siapa yang punya kayak gitu. Tentu saja media-media ini nggak mungkin akan punya sikap kritis sebagaimana Tempo. Maka dalam konteks ini Tempo ini menjadi satu-satunya media yang ya layak kita baca ya. Investigasi betul-betul tajam dan itu bukan hari ini aja Tempo melakukan itu menurut saya teman-teman. Jadi kalau kita bertanya siapa sebenarnya yang mengirim kepala babi itu, ya bisa kita tebak lah ya siapa yang dirugikan oleh Tempo secara politik, siapa yang diserang oleh Tempo, siapa yang merasa diserang oleh hasil bocor halusnya Tempo. Ya mungkin tidak jauh-jauh dari situ karena nggak mungkin karena orang petani di rumah tiba-tiba ngirim itu kan nggak mungkin gitu. Nah itu menurut saya semoga ke depan ini persoalan media kita ini terus ditegakkan ya karena apapun alasannya media ini harus terus ada sebagai watchdog kata mereka itu sebagai anjing pengawas, sebagai anjing pengawal terhadap kemungkinan-kemungkinan buruk dari penguasa yang itu mungkin tidak banyak diketahui oleh publik, tidak banyak diketahui oleh banyak orang sehingga pengawasan terhadap pemerintahnya menjadi lemah. Saya kira itu teman-teman ya.